Saya juga lagi siap-siap. Oke, sebelumnya selamat malam tuh Pak Awin Musi. Ada Alia juga, selamat malam Alia. Lalu Selamat malam. ada, nah ini saya susah nyebutnya nih Pak Oppo A5. Selamat malam Pak Santoso. Selamat malam. Dah satu lagi. Mohon maaf ya Pak ya Pak Realme C3. Mungkin bisa diganti apa ya, diganti apa di profilnya, diganti namanya biar saya enak gitu negurnya gitu ya Pak. Tes. Ya suaranya jelas. Oke. Ini di Oke. Sip. Ini kita. Oh ya, juga kita bertepatan nih malam ini juga ada ini jam 7.45 bakal bertempur dengan siapa sih, Jeremy Powell. Dia ada jadwal untuk speak ya. Dia ada speak di Jeremy Powell nih, pas cenderungnya ya, pasti sih enggak, tapi cenderungnya mungkin dia akan kembali membahas ngasih komentar ya tentang keputusan The Fed kemarin yang menaikkan tingkat suku bunga Amerika pakai 75 basis poin. Kemudian juga mungkin dia juga akan, tadi sih kalau habis WA dengan saya sih, dia bilangnya mungkin akan jelasin soal kebijakan selanjutnya dari The Fed ya. Pak Santoso trade bareng lagi. Kita trade bareng lah Pak. Biasa kan kita trade bareng Pak. Oke, ini baru masuk Pak Moko, selamat malam Pak. Wih, ada Pak Ngurah Bagus, selamat malam Pak. Terus ada lagi ngantri nih. Nesnya berat nanti. Masih ada yang dalam antrian, ada Pak. Nah, ini ada pengusaha kelapa sawit nih kebetulan nih. Saya tunggu lah. Ini kebetulan juga lagi azan, kita tunggu sebentar dulu. Nah. Oh, banyak ya. Oke. Selamat malam Bapak atau Ibu yang dari SMK PPM. Lalu Pak Dani, selamat malam Pak. Malam ini kita temanya tentang ini Pak, SPA dan multilateral. Ini mungkin buat jadi literasi kita ya, pengetahuan kita bersama gitu ya, tentang kenapa, karena kita biasanya cuma trading di satu sisi aja di transaksi yang SPA. Malam ini kita nggak trading di multilateral sih, kita akan membahas sedikit tentang multilateral dan siapa tahu bisa memberi wawasan ke teman-teman sekalian ya. Apalagi nih ini ada bos saya nih Pak Rajatul Alam, juga kan pemilik kebun kelapa sawit ya, ini multilateral perlu nih. Ntar. Oke. Saya tunggu azan lewat sebentar. Pak, tentu ada perbedaan Pak. Nanti kita bahas sebentar, kita bahas tentang SPA, dan ini buruknya gitu ya, kata SPA-nya itu tuh nggak asik banget dengernya gitu. Jadi mungkin saya akan nyebutnya SPA gitu. Harusnya sih memang itu singkatan. Jadi harusnya kita membacanya SPA bukan SPA gitu. Cuma dia lebih terkenal ya, yang SPA-nya itu SPA-nya jauh lebih terkenal dibandingkan yang multilateral. Sehingga kita kadang-kadang ya kalau udah namanya trading di pialang berjangkau sudah pasti SPA gitu ya. bukan kritikan saya Pak. Selamat malam Ibu atau Bapak unit ke Betelus. Ini juga kebetulan nanti kan ada si Powell ya, Jeremy Powell. Jadi nanti mungkin kita bisa
bisa coba lah deh pakai apa kebiasaan kita itu yang pakai trik fundamental untuk di berhadapan dengan speaknya si Powell ya. Kemudian juga kalau kasihkan mungkin kita akan sampai ke Amerika Open untuk bertempur di Nasdaq dengan Dow Jones ya, yang kemarin geraknya luar biasa. Kemarin sih semua pair luar biasa ya. Khususnya euro yang saya cermati itu gerakannya luar biasa. Oke. Selamat malam juga Pak Andi. Nah, ini teman gemeteran saya tiap malam nih udah datang juga. Oke, siap. Oke, mungkin biar lebih cepat mungkin saya mulai saja malam ini pembahasan kita malam ini. Selamat malam Pak Robin Susanto. Malam ini kita temanya tentang SPA dan multilateral. Jadi saya nyebutnya, ingatkan saya kalau menyebutnya SPA itu nggak tepat. Untuk di transaksi berjangka kita mesti menyebutnya sebagai SPA dan multilateral. Jadi saya memulainya dari sini. Indonesia itu negara kita itu adalah negara yang sangat kaya akan komoditas. Gara-gara sangat kayanya kita akan komoditas, 350 tahun kita kena jajah Belanda. Dijajah negara Eropa, dijajah Jepang. Itu gara-gara itu semua tuh, gara-gara kita banyak komoditas. Ya. Bahkan sekarang juga sebenarnya kita masih terjajah gitu ya. Kenapa? Karena sebagian besar harga-harga komoditas itu bukan milik kita. Tapi milik kita kalau misalkan kita mau jual satu komoditas, kita mau nggak mau harus tanya dulu gitu ya, harga pasarnya berapa nih gitu, Mbak. Nah, jadi kan itu bukan harga yang milik kita. Nah, secara data kita termasuk ini data 2019. Saya cari-cari yang 2020 nggak ketemu pula lagi di Google saya. Kita peringkat 6 untuk produksi penghasil emas terbesar dunia dalam metrik ton. Itu kita menghasilkan 160 metrik ton di tahun 2019 ya. Banyak ya. Dan kita juga terkenal dengan ini kan, ada yang Mount Grasberg ya, yang di Papua sana, yang sampai sekarang masih seru aja gitu, dikelola oleh Freeport kan. Itu namanya Mount Grasberg. Sekarang udah bukan mount lagi, udah bukan gunung dia. Kalau di foto udara dia udah lubang hitam. Jerawat di muka bumi. Kemudian kita juga negara terbesar penghasil kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Nah, ini luar biasa ya, Pak. Kita penghasil minyak terbesar dunia, kelas dunia kita untuk kelapa sawit. Udahlah harganya bukan punya kita. Kita lagi krisis minyak pula. Minyak goreng ya, kita kena krisis minyak goreng, bayangkan. Unik kan negara kita tuh cukup unik ya, tapi itulah negara kita. Kemudian kita juga termasuk negara penghasil timah terbesar dunia. Ini datanya tahun 2020. Nomor satunya Tiongkok ya, kemudian kita nomor 2-nya untuk penghasil timah terbesar. Dan kita juga penghasil banyak komoditas lainnya dan itu hitungannya terbanyak semua gitu. Itu kan ya dampaknya tadi udah saya sebutkan ya. Dulu secara sejarah kita secara sukses dijajah oleh negara lain gara-gara kita kebanyakan komoditas. Nah, ini adalah data yang dikumpulkan oleh ICDX ya, ICDX di total transaksi harian komoditi pasar komoditi Indonesia dibandingkan dengan pasar dunia. Secara global kalau forex itu nilai transaksinya tuh pakai dirupiahkan ya, nggak didolarkan tapi dirupiahkan. Itu senilai 22,400 triliun rupiah. Itu perdagangan forex. Jadi ini teman-teman yang trading di pound sterling, euro, nah itu Anda terlibat dalam 22,400 triliun itu. Gitu. Dari 22,4 triliun itu, Indonesia menyumbang 14. Gila ya, banyak banget ya. Orang Indonesia memang banyak yang sultan kan, di Indonesia banyak sultan. Nggak heran jadi gini. Kemudian kita juga kalau di perdagangan emas dunia, itu nilai transaksinya senilai 2.800 triliun rupiah. Kita menyumbang nggak banyak, kita cuma menyumbang 4 triliun aja. Kalau huruf E-nya dari emas itu dibuang, kita pasti menyumbang lebih dari 2.800 triliun. Kemudian di perdagangan minyak mentah, kita menyumbang 154 triliun dari 1.078 triliun
secara global. Jadi ini Indonesia jadi luar biasa untuk perdagangan komoditas. Itu kenapa di Indonesia kita punya 2 bursa komoditi di Indonesia. Nah, di bursa komoditi itu dia mengenal ada 2 macam kontrak. Yang pertama adalah kontrak fisik ya. Jadi yang multilateral ini terutama berkaitan dengan kontrak fisik, ada barangnya gitu. Beda dengan kalau kita misalnya kita klik buy gold gitu ya, buy gold nggak ada, kita nggak akan ketemu dengan barangnya. Kalau di sini ada gitu, kontrak fisik. Kontraknya terstandarisasi dan kemudian memberi hak plus kewajiban untuk membeli atau melakukan penyerahan sejumlah komoditi tertentu. Jadi kalau Bapak misalkan lagi ada posisi buy, maka Bapak punya kewajiban untuk menyerahkan si komoditi itu di saat jatuh temponya. Kemudian kalau lagi punya sell ya mau nggak mau harus beli gitu. Kemudian satu lagi kontraknya adalah kontrak berjangka. Ini dengan penyelesaian di waktu yang akan datang. Jadi ditetapkannya berapa lama waktu penyelesaiannya tuh harus kita selesaikan tuh. Sesuai dengan kontrak yang ada di bursa berjangka. Nah, kemudian di kontrak berjangka juga dia punya 2 model ya dari sisi penyelesaian. Itu ada yang namanya kontrak futures, yaitu dia memiliki waktu jatuh tempo kontrak dan biasanya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melakukan penyerahan fisik komoditi. Yang satunya kontrak gulir. Inilah yang ada di perdagangan SPA, sistem perdagangan alternatif. Jadi dia nggak ada waktu, nggak ada tempo. Jadi ya hasilnya kita nggak akan ketemu dengan barang terus karena kita boleh. Oh ya, selamat malam Dr. Ferry. Ini lagi kuliah trading gitu. Ini di perdagangan secara terus menerus, jadi nggak ada waktu jatuh temponya. Jadi kalau misalkan Bapak lagi buy oil gitu, misalkan buy oil yang di produk rollover ya, yang di rollover kan nggak ada itu nggak ada habis-habisnya tuh, terus aja. Sementara kalau yang di kontrak berjangka ada gitu. Dan sebenarnya ada penyerahan barangnya. Jadi kalau kita buy minyak ya siap-siap dapat minyak gitu. Tapi kita rata-rata kan enggak ya. Jadi memang itu kenapa kontrak yang transaksi yang multilateral itu jarang, benar-benar jarang. Bukannya nggak ada tapi jarang. Next, bursa berjangka yang ada di Indonesia itu mengikuti aturan dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997. Di kita tuh ada 2 bursa. Yang pertama adalah GFX, dulunya namanya Bursa Berjangka Jakarta. Sekarang dia jadi bernama Jakarta Futures Exchange. Ini bursa berjangka pertama di Indonesia tahun 1999 kalau nggak salah dia ada gitu. Ini teman-teman WPB jauh lebih paham nih. Kemudian satunya lagi adalah ICDX, Indonesian Commodity and Derivative Exchange, bursa berjangka komoditas dan derivasi Indonesia. Nah ini yang lebih ramai sih sebenarnya dibandingkan yang di GFX. Apa sih fungsinya? Kenapa harus ada bursa berjangka? Yang pertama itu adalah untuk price maker, penciptaan harga. Nah, ya di bursa ke tempat ketemunya si pembeli yang pengen beli dan penjual yang pengen ngejual. Nah di sana mereka negosiasi harganya untuk komoditi ini berapa gitu ditetapkan pakai tahun menambah. Yang selanjutnya adalah hedging. Mungkin kita tiap hari kadang-kadang kita sering hedging, locking gitu ya. Kalau ini melibatkan fisik ya, kalau di bursa itu melibatkan fisik. Jadi misalkan Bapak lagi ini terutama kalau teman-teman yang biasa di kelapa sawit gitu ya, pengepul kelapa sawit gitu misalkan. Bapak punya bisnis itu ya, bisnis itu Bapak kumpulkan minyak kelapa sawit yang dari petani, kumpulin kemudian udah tetapin harga kan, harganya udah tetap. Nah, yang dikhawatirkan adalah satu, harga turun. Bapak akan, kalau Bapak ngumpulin barang kan lebih, kalau kita misalkan beli komoditasnya saya ganti deh, misalkan kita beli emas di harga ngarang ya, harganya misalkan 100.000, misalkan nggak ada nih harganya 100.000, ngarang nih. Kita kan berharap harganya kemudian harus bergerak naik untuk dapat keuntungan. Gimana kalau harganya turun? Nah, itu salah satu fungsi dari bursa berjangka untuk melindungi nilai uang kita dari fluktuasi harga komoditas. Waalaikumsalam Pak Budi. Oke, nah satu lagi fungsinya adalah ya tempatnya spekulasi gitu.
bener nggak sih? Jangan-jangan apa sih emas itu masih mau naik gitu ya? Kayak gitu itu spekulasi namanya enggak? Ini contohnya, ini contohnya. Ini saya secara malas saya cuma copy paste aja dari situsnya ICDX. Jadi udah ada contoh di ICDX itu ada produk namanya Gold UD gitu ya, itu kontraknya dia 10 troy ounce untuk satu lotnya. Kemudian Gold UD dan Gold ID. Kalau Gold ID dia dalam harganya dalam bentuk rupiah, sementara yang UD dalam bentuk dolar harganya. Mutunya nih dia pakai patokan dari Loko London. Loko itu London Commodity ya. Kemudian kalau yang Gold UD dia pakai harganya dalam bentuk dolar, kemudian kalau yang Gold ID dalam bentuk rupiah. Marginnya cuma 2% aja. Nah, ini satu keunggulan ya sama lah kayak yang kita lakukan sehari-hari ya. Kita sehari-hari kan tradingnya di SPA. Oh ya, saya diingatkan 1930, saya diingatkan ya. Biar bisa persiapan untuk itu, untuk ke Jerome Powell. Ya, siapa tahu kita bisa ada peluang untuk ambil posisi trading, kemudian lumayan lah bisa bawa pulang uang untuk jalan-jalan besok ya nggak? Walaupun withdrawnya baru hari Senin. Nah, dia marginnya cuma 2%. 2% dari nilai transaksi. 2% dari nilai transaksi. Kalau yang di multilateral dia pakai begitu. Kalau kita kan margin, oh ya itu bedanya ya. Bedanya antara di multilateral dengan di SPA, SPA lagi. Kalau yang SPA itu marginnya dia adalah margin sama dengan leverage-nya kita kali kontrak kali lot. Hingga misalkan kita lagi di forex, leverage-nya 1:100, kita kali kontrak forex yang 100.000, kemudian kita kali lot 1, maka hasilnya ya 1.000. Untuk satu lot atau 0,1-nya butuh $100 aja gitu. Nah, kalau di multilateral itu marginnya adalah sebesar 2% dari nilai transaksinya. Dulu. Nah, jadi ini contohnya, misalkan ada trader bilang berpendapat kalau emas mungkin akan naik $3 per ounce-nya. Jadi dia di harga 12.71, kemudian dia ambil posisi buy tentunya. Kemudian harga beneran naik, dan harga misalkan naik jadi 12.73. Nah, kalau itu benar, maka hitungan profitnya bisa dicari dengan rumus harga jual kurang harga beli kali. Rumusnya sama dengan trading kita sehari-hari untuk yang di direct pair gitu. Direct pair kan selisih antara harga jual kurang harga beli kali kontrak dikali lot gitu aja. Jadi dia tetap sama. Nah, emas ini memang paling menggoda gitu. Boleh bilang ya, dia kan memang salah satu aset tertua yang ada di dunia gitu. Barang yang paling bernilai yang dianggap oleh semua orang di pelaku pasar di dunia. Pak Edi ketinggalan. Apalagi yang kemarin ya, kalau kita pas di pandemi kemarin kan dia luar biasa. Nah, sekarang mungkin tekanannya akan lebih cenderung ke bawah ya. Tebakan saya. Bukan analisa tapi ini tebakan. Kenapa? Karena semua bank sentral lagi pada trennya lagi naikin suku bunga. Kalau suku bunga lagi naik ya emas tuh nggak akan menarik. Tapi emas menarik ya. Nah, next. Ini contoh positif. Nah, gimana kalau terjadi kesalahan? Ini saya ambil contoh lagi, saya copy paste aja dari ICDX. Jadi saya ngikuti motonya ICDX, trade strike to the source ya. Jadi kalau di motonya ICDX, trading itu harus langsung ke sumbernya, kemana? Ke bursa. Nah, saya juga sama. Bagi materi harus langsung ke sumbernya, di mana? Di bursa juga. Saya ambil langsung copy dari ICDX. Dia kasih contoh kayak gini. Ada yang bilang, kalau ada yang berpikir kalau minyak pakai rupiah nih, akan turun 15.000 per barel. Jadi kalau dia beli di harga 945, kemudian dia jual di 945, 945.000, terus rencananya nanti di buyback di 935.000, jadi begitu. Oh, di multilateral
Kalau Anda lagi melakukan posisi sell, maka posisinya akan ditutup dengan posisi buy. Kalau Anda buy, Anda akan menutupnya dengan sell. Jadi kalau di multilateral, cenderung akan sulit Anda melakukan locking. Karena begitu Anda misalkan buy gold satu lot gitu ya, kemudian Anda mau sell lot gold juga satu lot, ya selesai posisinya dieksekusi. Ternyata enggak nih, ini kalau di contohnya ternyata enggak, dia udah jual di harga 945.000, harga malah naik ke 955.000. Dan hasilnya ya dia jadi rugi 3 juta. Ini marginnya nggak banyak ya, margin yang dibicarakan cuma 4% dari nilai transaksinya. Ini ilustrasi untuk di multilateral yang di oil. Bedanya mana ya? Bedanya belum kelihatan dari tadi SPA dengan kalau hitung-hitungan ini sama ya. Ini ada contoh kalau kita salah satu fungsi dari bursa itu adalah untuk lindung nilai, hedging. Jadi saat ini misalkan harga emas lagi di 12.90 per troy ounce-nya. Kemudian ada kekhawatiran dia turun di 12.80. Di pasar fisik kita nggak bisa apa-apa gitu. Kalau misalkan kita udah terlanjur beli di 12.90, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian harga bergerak turun, ya udah kita pasrah aja. Diem aja, disimpan aja kan. Kalau ada emas kan gitu ya. Emas kalau lagi kita udah terlanjur pegang emasnya, ya harga turun ya udah pasrah. Harga naik harapan. Nah, kalau di bursa di bursa berjangka atau sering sebagai bursa pasar derivatif, kita kemudian bisa melakukan sesuatu, yaitu kita bisa melindungi si posisi beli yang 12.90 dengan kemudian membuka kontrak jual di harga yang sama. 12.90. Jadi kalau kemudian harga benar turun jadi 12.80, yang di bursa di pasar derivatif untung $10 per troy ounce. Yang fisiknya kan kita tetap megang fisiknya. Kesannya rugi secara nilai, tapi barangnya masih ada. Ya, itu salah satu cara untuk melindungi nilai dari aset yang kita punya. Ini fungsi dari si bursa berjangka. Jadi kalau teman-teman kayak misalkan ada teman saya yang punya kebun sawit, wah, Anda harus sebaiknya ikutan di multilateral. Buka juga misalkan lagi sekarang panen gitu ya. Nah, panen harganya bisa turun. Komoditi kan gitu ya, kalau lagi panen harga turun. Kalau lagi tanam harga naik. Jadi kemudian kalau lagi panen saat harga mulai bergerak turun, ya kita bisa buka posisi jual di bursa berjangka, melindungi nilai si sawitnya yang di pasar fisik. Modelnya kayak gini nih. Kalau di transaksi multilateral, si nasabah itu dari satu pialang berjangka, jadi misalkan nasabah GK ya, bisa jadi juga bertemu dengan nasabah dari pialang berjangka lain. Bisa jadi juga dapat harga dari pedagang berjangka lain, karena ini tempatnya itu ketemu dengan banyak penjual dan banyak pembeli. Boleh bilang ini ya si nasabah atau kita gitu, kalau kita terlibat, kita benar-benar terlibat dalam pembentukan harganya. Misalkan saya tawar emas Gold ID yang dalam rupiah saya letakkan penawaran harga 800.000 misalkan. Nah, ini saya tinggal menunggu sih ada nggak di sebelah sana tuh yang mau memakan pesanan saya gitu. Itu bisa. Jadi kita bisa minta harga. Kalau di SPA nggak bisa. SPA kita beraksi setelah harga terbentuk baru kita ambil posisi ya. Kalau mereka nggak. Jadi kalau dilihat sekilas pembentuk tren harga ada di sini, ada di multilateral. Mereka yang menggerakkan harganya, inilah dia penggerak harga. Yang bikin kita kusut pas kita lagi punya posisi sell kemudian harga bergerak naik, nah itu mereka itu yang bikin tuh ngomel deh sama yang di multilateral deh. Tegaknya gitu ya, pas si mitra lagi ngeklik sell, lo kok harga dipancing digerakin ke atas gitu ya. Oh boleh Pak, silakan nanya, boleh Pak. Mungkin sebentar lagi boleh lah tanya, nanti kan pas kita udah nanti di sebentar lagi pas lagi ada mau di Powell ya, Jerome Powell ya, kita trading bareng ya boleh lah, sesinya boleh tanya lah, tanya jawab boleh. Jadi kalau di yang multilateral inilah tempat pembentukan harga dan transaksinya terjadi di dalam bursa. Di dalam bursa kemudian semua transaksi diselesaikan di lembaga clearing. Kemudian ini teman-teman WPB pasti sangat luar biasa.
Luar biasa paham gitu ya. Pendamping saya Pak Dewo nih, ini paham banget dia. Kemudian dia juga punya sarana mitigasi untuk hedgingnya jauh lebih lengkap gitu. Ya karena ini di bursa, dia langsung di bursa gitu, langsung di bursa. Straight to the source kata ICDX-nya begitu. Gimana dengan yang SPA? SPA enggak, Pak. Kalau SPA itu satu penyelenggara, pesertanya banyak. Jadi kalau kita nasabah GK, kita akan dapat harga dari GK. Wih, kita akan mendapat harga dari pedagangnya GK. Adi Cipta itu, dari pedagang GK. Yang pedagang yang lain ya dapat dari tempat yang lain gitu. Bisa nggak kita bikin harganya? Nggak bisa. Kita bereaksi setelah harganya terbentuk. 1928, oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tinggal dua ini lagi. Kemudian dia berada di luar bursa. Nah ini kenapa di luar bursa? Harganya dari bursa dikasihin ke penyelenggara. Baru kemudian kita reaksi begitu. Nah ini yang dari SPA. Dan inilah yang kita lakukan tiap hari. Tiap hari ya ini kita yang lakukan, kita di SPA. Kita nggak ada di ini, di multilateral ya. Sedikit teman-teman ya, siapa tahu juga ada teman-teman yang sekarang sedang di multilateral. Tapi sebagian besar, saya meyakini sebagian besar di sini karena saya juga ada di sini. Bagian yang paling menarik dari sini adalah multilateral ada ini, Pak. Ini di sisi yang ini. Ini yang kita nggak punya nih, SPA nggak punya nih. Kita nggak bisa tahu ya berapa sih ini sell on high, ini baunya sell semua nih. Orang-orang yang pengen ngejual nih. Ada ketahuan ordernya ada berapa gitu yang pengen tahu. Kita kan nggak tahu ya siapa yang makan minyak kita gitu. Kita nggak tahu. IDX harganya nggak aja seperti yang tadi 15 kali, apakah karena tidak ada pedagang? Mungkin karena justru kebanyakan pedagang, Dok. Ini kayak gini, Dok. Ini contohnya kayak gini, Dok. Lihat, ini ada 100 yang minta di 069948. Ada yang 100 di 09. Di tengahnya nih belum ada kesepakatan. Nanti kan dia turun naik nih harganya, turun naik. Baru nanti sampai kena dia baru matching nanti dia. Kalau nggak matching nggak jalan-jalan dia. Iya, Dok. Kalau yang di ICDX saya di IDX ya, di saham ya. Untungnya saya nggak trading saham. Mungkin antara untung dan kerugian saya tidak trading saham. IDX, ini maksud dokter apa nih, Dok? Oh ya. Saya ngerti kenapa ya yang di ini yang di multilateral kok harganya kurang kenceng gitu ya. Harganya kok kayaknya lamban ya. Betul, Dok, harganya lamban. Pak dokter sudah abang saya nih, jadi paham ya. Di multilateral harga cenderung lamban, dan kalau kita order pakai begini, model begini, cenderung tuh dannya tuh sulit. Karena kan dia mengenal sistem yang dipakai adalah harga kesepakatan. Harga kesepakatan, Dok. Jadi kalau saya misalkan minta di harga 0,99947 yang di sini, harus ada yang dia nggak pakai model market maker, Dok. Market maker adanya di SPA. Yang ambil aja posisi kita gitu ya. Kita buy, dia kasih harga sikat gitu. Kita nge-sell, dia ambil gitu. Kalau ini enggak, ini harga kesepakatan. Jadi sama kayak itu, kayak kalau kita ke pasar tradisional gitu, kemudian ada pedagang cabai bilang cabai sekarang lagi misal ya 15.000 sekilo gitu ya, terus kita tawar boleh 13 nggak, dia bilang nggak mau, ya udah nggak dan sampai 2 jam juga kalau kita bilang 13 dia 15 ya nggak dan gitu. Itu salah satu kesulitannya kalau trading di multilateral, nunggu. Nah kalau yang di sini di multilateral enggak, bukan di antara kita, Dok, di antara pelaku pasar di bursa. Di antara para pedagang di bursa. Ini saya kembalikan ke ini, ke yang tadi. Sorry. Mana tadi? Gini.
Dia kasih piala nggak? Ini ada nasabahnya NN123 ini sampai 8 ini adalah nasabah. Ini nasabah piala berjangka A, nasabah piala berjangka B. Ini pedagang berjangka 1, pedagang berjangka 2. Dia kasih harga, nasabah minta harga kan, letakin harga, nasabah sini juga letakin harga bid dan ask. Pedagang juga letakin harga bid dan ask. Mereka nggak ngambil harga kita sini. Sorry. Mereka kasih juga harga gitu. Mereka kasih harga, ada nggak yang ngambil nih di antara sini? Ada yang ngambil nggak? Sini dia kasih harga, ada yang ngambil nggak? Nah itu jadinya lambat. Kelemahannya itu aja. Di salah satu ini bisa terjadi tuh tidak terjadi posisi dalam waktu lama. Kelemahannya itu kelemahannya. Oke. Bentar lagi si Powell nih. Kira-kira gitu dok, kira-kira gitu. Kalau yang di ininya saya lagi pakai akun yang demo yang di ICDX. Tapi sebenarnya enggak itu juga ya. Ini kan kalau kita mau istilahnya tuh kayak pending order gitu. Kayak kita minta di sini. Nah, saya langsung letakin satu lot buy stop. Nggak jadi. Ini bakal kenanya lama. Nggak tahu deh ya, coba lihat aja. Saya ada di harga ini nih. Tuh lagi ada yang. Tapi kita juga bisa di sini gitu. Kita bisa begini juga. Sistem mereka sekarang memungkinkan gitu. Kita maunya langsung gitu misalkan begini. Tuh, langsung dan. Jadi 2 sekarang. Karena saya dapat di harga yang sama. Harga saya tadi langsung dapat. Ini untuk yang Aussie, yang foreknya memang jalan. Gimana kalau yang di Gold ID? Ini order saya tuh dannya baru-baru ini. Oke. Ini ilustrasi aja. Kok profit ya? Nah ini demo, cuekin deh. Demo biarin. Sekarang kita bicara ini dulu. Nanti itu jam 19.45. Ada nggak sini di kalender? Sayangnya situs favorit saya itu Forex Factory udah kena blok internet positif ya. Dan kemudian saya malas ngakalinya pakai segala macam VPN gitu, malas banget. Jadi saya pakai ini aja, saya pakai dari Trading Economics. Kemudian di Jumat ya, sekarang Jumat ya. Nah, ini nanti ini si Paul akan speak jam 7.45. Jam 7.45. Nah, saya kalau di event yang begitu gitu ya, saya ada ini hasil dari pengamatan karena pendapat saya adalah trader yang baik itu kan adalah pengamat yang baik. Pengamat yang baik ya. Lalu trader yang menang jangan yang menang deh, yang profit ya. Kalau menang dengan kalah itu kayak bukan trading gitu. Nah, itu adalah pengamat yang mampu memanfaatkan hasil pengamatannya. Kuotasi by Nitra. Udah dibikinin copyright-nya. Inflasi lagi betul ya. Belum. Nah ini kalimat Pak Puji yang kalimat terakhirnya bikin saya rada GR, Pak. Teliti, tekun, sabar, baik gitu. Nah, jadi begini. Cuma pertanyaannya kadang-kadang suka ya kita kadang-kadang nanya, yang diamati apa aja Pak yang harus diamati? Ya semuanya yang terkait itu ya diamati aja. Nah, salah satunya mungkin kita menggunakan dari apa? Belum saya buka. Bentar ini saya panggil dulu Excel itu RTB dari MT5 Booster. Ini salah satu fitur yang disediakan oleh broker kita gitu ya, apa Excel RTB. Dia memudahkan kita untuk kemudian mengambil data secara live dari MT5 ke Excel sehingga kita bisa kelola gitu kan, spreadsheet kan untuk mengelola data ya. Jadi terutama saya mau cari tahu tuh dari situ apa per mana aja yang lagi ada duitnya. Ini WPS-nya lama pula nih. Sambil nunggu itu lihat di sini dulu deh. Nah, nanti saya pakainya begini.
Jadi pakai trik fundamental namanya. Ini apa ini? Oh, dia lagi open. Oke, WPL. Saya open dulu. Oke, open di GK. Terus ini namanya market watch. Open. Terus saya kesini dulu sebentar, saya jelasin yang trik fundamental. Ini trik lama sih, ini trik sangat lama, dipakai dari saya pakai dari tahun 2000. Kalau tanya akurasi, dia mungkin lebih tepat probabilitas ya, probabilitasnya itu dari 10 entry 2 kali salah. Jadi namanya trik fundamental. Nah, bahan kita perlu tahu yang pertama adalah jadwal fundamental, jam rilis fundamental. Lalu kita akan menggunakan time frame 5 menit. M5 dan kemudian sinyalnya itu akan kita dapat di 5 menit sebelum rilis data. Kemudian kita entry di 1 menit sebelum rilis data. Dengan catatan resiko tanggung penumpang nih, harus siap resiko nih. Namanya juga trading ya, trading itu selalu ada sebuah kegiatan yang beresiko. Jadi siap dulu dengan resiko. Resikonya letakin mana? Ini saya kalau di bagian risk kita pakai shadow high low terdekat. Atau terserah bagaimana teman-teman model manajemen risikonya. Misalkan teman-teman pakainya 50 poin misalkan gitu ya risikonya. Udah pakai gitu. Bagian nggak bagusnya dari ini adalah rewardnya. Rewardnya ABC nih. Asal biru close. Tapi kata asalnya saya kembalikan ke teman-teman sekalian, ke pemakainya. Saya kutip lagi. Kalau teman-teman pakai asal $10 keluar ya, begitu kelihatan $10 keluar. Ada kalau pakai asal $100 baru keluar ya silahkan. Kalau kemudian asal $1000, nah itu mesti butuh waktu. Kalau nggak lotnya banyak banget itu baru ya boleh lah gitu ya. Nah ini nanti kan di jam 19.45 WIB 19.45 WIB itu kan ada si Powell ya. Nah, jadi di sini sinyalnya 19.40 nanti. Kemudian entry-nya di 19.44. Sebelum kita memulai itu, semua kegiatan yang mendebarkan, semoga ya, ini doa ya, semoga apapun klikan kita malam ini bisa menghasilkan keuntungan. Banyak, amin. Oke. Guys, lupa. Itu Dow Jones udah mulai turun tuh. Nah, ini saya pakai bagian dari pengamatan saya ya. Jadi saya menggunakan Excel RTB itu untuk narik datanya banyak banget ya. Bukan data yang banyak sih, ini cuma saya narik bid, ask, high low, terus opennya berapa, kemudian ya saya mau cari tahu dia udah berapa persen gitu ya. Kemudian ini adalah range-nya. Range-nya itu cuma saya dapat dari selisih high low. Kalau saya nggak bikin gini kan saya melihatnya satu-satu agak capek, jadi saya bikin pakai gini. Nah, jadi kemudian di bagian ini yang saya pakai tab daily mover ini saya mau tahu yang mana yang range-nya lagi paling lebar. Kalau kita pakai Meta 5 aja kita agak kesulitan ya. Jadi lihatin sini indeks semua lagi ganas ya. Hang Seng udah 726 poin, ya Nikkei udah 475 poin. Di forex Pound Yen 315 pip. Keren loh. Jadi ingat masa trading di awal-awal dulu tahun 92-an, tahun 2000-an ya dia Pound Yen sekitar itu. Sekarang sih udah jarang gitu, dia kisaran 200-an aja kan. Kalau Pound Yen berapa ya? Bentar, saya juga udah bikin nih rata-rata. Ini yang average ini adalah rata-rata hariannya gitu. Dari Januari 22 sampai bulan Mei kemarin, Mei. Pound Yen tuh rata-rata poinnya cuma 158 poin rata-rata. Walaupun dia pernah 387. Bukan poin. 387 pip. Kemudian tadi juga kalau itu dari forex tuh Pound Yen yang menarik ya. Yang basisnya yen yang menarik. Kenapa yennya sendiri udah 274? Ganas yen hari ini nih.
Lalu di sisanya ya kalau gold berapa? Gold nggak banyak juga tuh. Tuh gold baru 11 poin. Yang keren tuh silver sebenarnya. Nggak banyak poinnya, cuma 0,2, tapi dolarnya coba lihat kalau pakai 0,1. Udah 117 aja gitu deh. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan komentar silakan tanya aja ya Pak ya, langsung aja di kalau di yang chat itu silakan di filter by color. Ini saya kalau berdasarkan duitnya nih yang lagi kasih banyak duit selalu ini indeksnya DAX Jerman ya, DAX itu. Kemudian Hang Seng hari ini udah kasih $363 kalau kita dapat maksimal pakai 0,1 lot doang. Nasdaq udah 293. Tuh, kalau forex sih capek, Pak. Forex sekarang tuh lagi bener-bener kayak boleh bilang ya sejak pandemi kemarin range-nya sempit gitu. Range-nya sempit. Itu kenapa saya jadi udah menimpa 4 ya. Menimpa 4 saya detik 30 ya. Sinyalnya tadi di euro dia saya ke saham aja deh. Nasdaq lagi sinyalnya kecil nggak ada. Saya ke Dow Jones deh. Dow Jones sinyalnya sell ya. Saya sell Dow Jones deh. Ini pakai trik fundamental ya. Saya sell Dow Jones aja. Kemudian kalau Dow Jones itu rata-ratanya itu saya mau jadikan sebagai acuan dari risknya. Dow Jones. Dow Jones rata-ratanya 658 poin. Besar lumayan tuh 658 dikali 5 ya, $5. Nah, oke. Nah. Terus hening dulu. Kami lihat di sini Nasdaq-nya. Oh, ayo Dow Jones. Ya buat besok kali malam ini ya siapa tahu bisa dapat ya berapapun itulah. Tapi saya udah membiasain diri tuh sekitar $15 udah keluar lah lumayan ya 150.000 ya. Ya kita kelemahannya juga kadang-kadang kita ngeliatnya 6,5, 5,5 itu kan kecil gitu ya, maunya dapat 100 itu. Tapi kalau itu dirupiahkan lumayan juga ya, itu $7 7 kali 10.000 kan. Jadi 75.000. Yang menyulitkan adalah kenapa kita nggak keluar itu karena ini misalnya lagi 4,7 dolar dikaitkan dengan 3.000 yang saya punya tuh kayaknya jauh banget. Tapi ya saya udah siap-siap keluar lah. Lumayan ya sebelum si Paul ngomong nih, Paul lagi mulai ngomong, saya udah dapet gitu. Wah sih. Kalau yang di yang lain ada nggak? Euro tadi sinyalnya ini. Euro sinyalnya buy, kusut. belum tentu, belum tentu. Oke, ayo, ini cuma baru kelihatan 8 aja nih kayak gini. Aduh, salah lot nih mestinya pakai 1 kali ya biar lebih seru ya. Oke, kalau yang mau ditanyakan silakan. Nanti baru pakai model teknikal. Ini trik ini hanya trik, jadi nggak ada bau-bau teknikal sama sekali itu nggak ada. Murni pengamatan aja. Nah, gitu. Ayo Dojo. Nah, 12 tuh 120.000 ya, lumayan. Nasi Padang 5 tuh. Bentar saya naik apa tuh? Saya masih antara mau ngeklik kan enggak. Coba Nasdaqnya turun nggak? Oh, oke, sip. Itu 150 udah lumayan tuh. Udah kita ambil kecil-kecil dulu ya. Pemanasan ya, pemanasan. Bisa 20 kali ya? Mulai deh. Gini deh. Nah, 50.000 di tangan gitu. Nasi Padang kita pegang dulu. Itu nasi Padang pakai rendang sama ayam tuh ya, gitu ya. Bener-bener dikasih nasi Padang kayaknya. Oke. Ayolah, Dow Jones. Oh, belum. Coba lihat berita kita kan update nih. Belum ada ya, belum ada. Ternyata ada data si Kanada.
Mantap. 18, 19. Oke. Turunkan dikit lah, masa pula 5 ya enggak, kita turunkan dikit lah. Ya, 9,5. Oke, ayo. Nah, udah 200.000 di tangan. Bisa, Pak. Tapi bisa ditanyakan lagi ya, Pak ya. Kalau Bapak tertarik juga. Tapi yang multilateral, Pak, multilateral. Karena kita juga udah di yang GoFX itu ya. Kalau yang micro lot yang multilateral sih udah lama, Pak. Tapi nggak tersentuh. Sama seperti saya juga lagi nunggu GK micro lot yang SPA, Bang. Ini nggak boleh dibiarin ini. Ya, lumayan 160.000. Buruknya pakai mode strategi ini adalah udah kelihatan 20, ntar kenanya 16, gitu. Pedih. Ayo, ayo, ayo. Ayo Dojon, gak usah malu-malu. Ini kayaknya ada low dikit ya, saya turunkan dikit deh. Nggak mau, terlalu dekat. Oke. Pak Dani memang juaranya dari kemarin nih, kita bersaing. Kalah saya dengan Pak Dani. Pak Dani udah ambil 25. Oke deh, saya turunkan lagi. Keren, Pak. Yang ini Pak, yang 0,01 yang SPA Pak dalam saat regulasi. Wah, Pak Edi malah menang lagi 26. Aduh, nggak bener nih. Oh, oke Pak. Itu pakai trik fundamental namanya Pak. Trik fundamental itu tadi kan, iya, trik fundamental itu kan dia pakai jadwal rilis data gitu. Jadwal data itu tadi di data ini tuh, di jadwal data ini udah di WIB kan. Mana? Si The Fed itu adanya jam 7.45, 19.45. Jadi kemudian sinyalnya 5 menit sebelum itu sinyalnya 19.40 dan kita entry-nya di 19.44. Ya bakal kena deh. Nah ini yang bagian nggak serunya nih, 17,5 doang lagi. Nyerah deh saya 20 doang. Bolehlah 20. Soalnya saya mau jelasin yang trik fundamental. Nah, di trik fundamental tadi di jam mana ini jam? Nah, ini 19, kalau 15.35 kan 15.35 ke opennya, berarti closingnya adalah 15.40 atau 19.40 waktu kita ya. Kalau 15.35 ini adalah waktu server. Nah, ini 15 ini sinyalnya. Kalau candle yang di menit sinyalnya itu dia bearish, maka dia sinyalnya sell. Kita entry-nya di menit 44 di sini. Ini kan 15.40 kan closingnya 45 gitu ya. Jadi kita 1 menit sebelum itu. Dan kebiasaan saya dengan teman-teman di trading bareng itu kita pakai detiknya tuh 30 detik 30. Kayaknya detik yang 30 itu agak-agak keren gitu. Ada data lagi nggak biar bisa kita coba? 8.15. Kita malam ini sampai jam berapa ya? Jangan sampai jam 12 ya. Karena udah profit kita setelah satu transaksi berhasil ya, tarik napas dulu. Oh 19 poin, oh 20 kena ya komisi 0,2. Oke. Kita tarik napas dulu. Saya menikmati kopi saya dulu. Jam 20, oke. Siap. $19 $190. Lumayan lah buat biaya webinar.
Kita cari lagi. Sama, Pak. Sama, Pak. Kalau trik fundamental itu bisa dipakai di mata uang, bisa. Kemudian tapi terkait ya, Pak ya, kalau misalkan itu tuh mesti di trik fundamental ya, trik fundamental. Misalkan data yang rilis adalah data yang pakai GPY, ya udah pasti Bapak ke USD GPY atau ke Nikkei JP atau Nikkei gitu ya. Kemudian kalau data untuk yang euro, atau kalau euro tuh lebih menarik yang data Jerman, DE. Ini kita bisa pakai di euro. Kalau data yang ada GBP-nya, UK gitu ya, kita pakainya di GBP. Kalau yang Amerika, untuk data yang US, ini yang bisa dipakai itu bisa ke euro dan pound sterling, harus kemudian bisa juga ke gold, lalu kemudian terutama bisa di DJ dan Nasdaq. Thank you. Kalau trik fundamental sih nggak mandang support resisten, kusutnya begitu tuh. Bagian kusutnya begitu. Dia benar-benar cuma ngeliat itu aja. Nah, wah, Pak Satrio teman saya baru masuk. Oh iya, biasanya kita jam 8. Tuh. Ini saya pakai apa ya? Oh, ini lagi saya siapkan untuk yang minggu depan sebenarnya. Jadi kalau kalau kita pakai yang trik fundamental, kita nggak pakai apa-apa ya, selain yang dibutuhkan trik itu jam rilis data, dan kemudian ini jamnya khusus ya, tepatnya menitnya aja deh. Jamnya kalau Bapak nggak pakai indikator itu, Bapak bisa lihat di sini. Bapak bisa lihat di sini, Bapak tinggal lihat fokus bagian ini aja. Nah. Iya Pak Satrio. Beda Pak, kali ini Pak kita mulainya lebih awal jam 7. Biasanya kita jam 8. Oke. Wah, Nasdaq nih. Coba kita itu dalam bentuk nggak pakai analisa ya Pak ya. Jadi yang trik ini nggak main analisa. Nah, bilangnya gitu deh, nggak main analisa, main trade doang. Jadi yang harus diperhatikan kalau Bapak mau pakai trik itu, Bapak tuh harus memperkuat dari sisi risk management Bapak. Ini Bapak harus punya konsep sendiri tentang risk berapa. Pertanyaannya gampang deh. Berapa siap loss? Siap rugi berapa? Kenapa? Karena tidak ditetapkan ya, tidak. Saya cenderung tidak bilang dia kalau pakai trik itu nanti letakin SL-nya sekian pip, sekian poin, enggak. Tapi tergantung Bapak. Sebaiknya sih kalau Bapak lebih pas sih kalau Bapak siapkan nominalnya lebih pas gitu, lebih gampang gitu. Dan ini turun lagi nih. Ini dia lagi ini ya. Ini lagi si power stick, dan ini kayaknya bentuknya mirip-mirip. Kalau dia nanti jadi engulfing ya, jadi engulfing kan dia kayak gini. Kalau dia jadi engulfing, dia begini ya. Masa saya ngasih cuma $19 doang. Nah, kalau dia jadi engulfing begini, menit 59 saya nge-sell Nasdaq deh. Tapi kalau dia nggak jadi engulfing, ya dari penonton lagi, Pak. Ini kan kalau lihat kayak kalau kita gini, ini ada sesuatu nih, kenapa dia mantul ya? Nah, ini bisa Bapak tandain, ini berarti ada satu level resisten. Di bawahnya ada, di sini ada support yang harus dia tembus. Nah, menit 59. Oh ya, terus juga malam ini saya juga sebenarnya nggak terlalu ngotot untuk ambil posisi. Kenapa? Supaya di hari Sabtu besok saya nggak pusing dengan floating.
Kalau posisinya nggak sempat keluar gitu. Ini kayaknya mengarah untuk dia kayaknya breakoutnya. Kayaknya dia breakout. Menit 59. Detiknya 30 deh. Ini jadi posisi terakhir kita. Menit 59. Belum, baru menit 58. Menit 59. Oh. Oke. Wah, dia goyang-goyang lagi tuh. Menit 59. Kalau di Nasdaq tidak dianjurkan kalau Bapak lagi berada equity-nya lagi berada di bawah 500. Kenapa? Karena di time frame 5 menit dia pernah bikin range terbesar, di range dia itu bukan terbesar. Range rata-rata dia ke 5 menit itu bisa kasih kerugian $300 kalau pakai 0,1. Jadi kalau equity-nya dia di bawah 500 jangan ke Nasdaq. Bisa jantungan, Pak. Nah, ini kayak wait. Ya, dia nggak jadi. Dia nggak jadi breakout. Kalau nggak jadi breakout ya nggak jadi entry. Sampai detik terakhir deh. Lah, kayaknya nggak jadi breakout. Nggak jadi breakout. Mungkin dia mau bilang udah Panitra, nggak usah lagi. Lumayan 200.000 buat besok jalan-jalan. Nah, dia nggak jadi entry ya karena dia nggak breakout. Pengertian breakoutnya adalah kalau dia badan candlestick itu berhasil memotong support atau resisten. Jadi kalau dia nggak motong badannya, ya enggak gitu. Ya kita nggak usah paksakan, nggak usah paksain masuk. Kenapa? Trading itu kalimat terakhir ya. Bukan kalimat terakhir kan malam ini. Trading itu mencari uang, Pak. Trading bukan. Apalagi mencari posisi, Pak. Tapi dia benar-benar mencari uang. Jadi kalau kayaknya nggak menarik ya sudah lewat. Kalau menurut Bapak ini nggak akan menghasilkan uang, jangan. Kalau cuma buat gaya doang, yang penting equity. Saya sering dapat komentar kayak gitu sama teman-teman. Balance ada, equity ada, ngaku trader, ngaku edukator, tapi nggak trading. Astagfirullahaladzim. Apa kata dunia gitu. Nggak, trading itu untuk nyari uang. Oke. Kalau nggak ada yang dikomentari, saya rasa tadi juga udah disebutkan kalau kita sampai jam 8 dari hostnya, saya cukupkan sampai di sini malam ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau tidak jelas, kalau ada yang masih mau ditanyakan lagi, bisa silakan menghubungi teman-teman edukasi sekalian di cabang masing-masing untuk menyampaikan pertanyaannya ke saya. Silahkan. Kita cukupkan sampai sini malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.